Pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang Jid. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan membahas satu hal yang sebenarnya ini terjadi sudah lama sekali ya, cuman akhir-akhir ini muncul kembali gitu deh, mengenai stunting. Nah, Pak Ustadz, mengenai stunting Pak Ustadz, stunting ini kan sebenarnya kejadian yang terjadi pada bayi-bayi yang akhirnya kekurangan gizi, yang diawali dari ketika ibunya hamil itu kekurangan yang namanya asam folat ya, seperti itu Pak Ustadz, sehingga kemudian bayi yang lahir itu kekurangan gizi, dikatakan seperti itu. Nah, sebenarnya stunting ini berhubungan dengan akhlak juga atau bagaimana sebenarnya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya kepada kami Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jelas kalau stunting menurut orang-orang pandai itu terjadi karena dulu ibunya kurang asam folat. Asam folat. Jadi bukan kurang asam Jawa. Kalau itu kecut. Hidup susah kalau itu kecut. Jadi kekurangan asam folat ini tidak semerta-merta bahwa ibunya adalah, mohon maaf ya, bukannya orang tidak mampu, bukan ya, bukan juga orang yang biasa-biasa, bukan. Asam folat ini memang kebanyakan adalah dari akhlak orang tuanya pada saat si bayi belum ada dalam kandungan atau si bayi ada di dalam kandungan, orang tuanya melakukan salah satu kesalahan. Kalau tadi diceritakan oleh orang pandai itu bahwa si bayi kekurangan gizi, insya Allah ibunya atau ayahnya ya, salah satunya, biasanya sih ibunya, persentase agak besar ke ibu ya, itu punya ciri kalau dinasehatin susah. Oh, dinasehatin itu susah ya, dinasehatin susah, khususnya dinasehatin orang tuanya. Jadi ibunya si bayi atau ayahnya adik bayi ini kalau dinasehatin orang tuanya susah nerima, nolak, yang jelas nolak. Nah, ini bisa aja macam-macam kekurangan asam folatnya itu diawali bisa aja si ibunya dulu muntah-muntah terus sehingga asupan makanan kurang, umpama kan gitu ya, muntah-muntah terus sehingga asupan makanan kurang. Nah, itu bisa aja pada waktu hamilnya nanti dikasih vitamin sama dokter untuk ibunya itu biar badannya gemuk, sama bayinya di kandungan itu gemuk juga. Badannya gemuk gitu. Sesuai usia bayi, sesuai usia janin. Gitu, saya mau cerita apa? Orang mau dikasih vitamin ya rata-rata gemuk. Gitu. Ya, jadi sebenarnya teman-teman dokter itu sebenarnya sudah banyak memberikan masukan bagi ibu-ibu hamil dengan dikasih vitamin untuk lebih nafsu makan dan macam-macam lah ya, lebih istilahnya positif ya, jelas itu. Cuma kalau memang ibunya sendiri itu atau ayahnya sendiri, ayahnya si adik bayi ini sendiri itu kalau dinasihatin susah sama orang tuanya, selalu nolak, ya nanti bayinya insya Allah, memang tidak semua orang tua si adik bayi itu nolak nasihat orang tuanya, nasihat dari kakek neneknya si adik bayi tersebut itu terkena stunting. Enggak mesti sih, hanya orang-orang yang menurut Allah bagian-bagian orang tertentu yang bayinya dikasih stunting. Seperti itu. Jadi Allah mengizinkan. Kenapa itu diizinkan Allah? Nah, kita mengacu pada la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan kekuatan apapun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi termasuk bayi terkena stunting itu atas izin Allah.
Yang bagaimana umpamanya, oh bayi umpamanya di Indonesia ini banyak stunting, banyak terkena stunting. Nah itu bukan hanya cuma persoalannya orang tuanya yang sulit diberi nasihat oleh orang tuanya, oleh kakek neneknya umpamanya, tetapi juga bagi negara Indonesia sendiri itu ya itu menjadi tamparan bagi pemerintahan Indonesia. Kenapa bisa kena stunting kan gitu. Jadi kalau kita dari sisi agama, dari sisi pendakwah, kalau saya yang insya Allah diizinkan mengetahui tentang masalah akhlak dengan persoalan kesehatan, saya hanya menghimbau pada ibu-ibu muda ya belum punya anak atau pengen punya anak, belajarlah mulai hari ini untuk menerima nasihat, masukan dari orang tua. Seperti itu. Karena itu yang insya Allah menyebabkan kekurangan asam Jawa. Asam Jawa. Dunia yang Asam folat maksudnya. Ya. dunia yang udah semakin maju ini Ustadz, terkadang sebagian nih anak muda ini menganggap nasihat orang tua kuno Ustadz. Karena anak muda sebagian nih, nggak semua, udah melihat internet, informasi dari luar segala macam, ya sosmed. Oh ternyata merawat ataupun ilmu tentang kehamilan, cara merawat bayi beda dengan orang tua dulu yang memberikan nasihat, sehingga banyak yang ditolak. Itu gimana tuh Ustaz? Jadi kalau anaknya itu sering nolak, kita harus belajar. Jadi orang tua itu harus belajar. Dulu saya hobinya nolak, enggak ya, harus itu. Ya, harus belajar itu. Kecuali memang orang tuanya nggak mau belajar. Nggak mau belajar itu macam-macam. Merasa sudah benar. Merasa sudah benar bisa. Kemudian kalau dikasih masukan sama pasangan atau anaknya yang sudah mulai dewasa, pura-pura budak itu bisa itu. Nah, gitu. Bisa, kenapa? Karena dia nggak mau disalahkan oleh suami atau oleh istri atau oleh anak-anaknya, nggak mau, karena dia merasa benar itu tadi, merasa ilmu agamanya lebih barangkali. Nah itu bisa menjadi hal sehingga anaknya ya pasti ikutan sifat dari orang tuanya. Nah ini sebenarnya harus disadari. Jadi orang tua harus menyadari. Jadi kalau anaknya itu agak susah dinasihatin, itu dilihat, kita muhasabah, evaluasi dulu, ini kesalahan saya atau kesalahan pasangan saya. Kalau udah ketemu, oh kayaknya saya. Kemudian dengan pasangan itu juga harus diskusi, harus sama-sama mau muhasabah. Kalau memang yang diinginkan itu besok di akhirat masuk surga loh ya. Tapi kalau di akhirat besok mau keluarga bareng-bareng di neraka ya monggo, kan gitu. Dia nggak bisa menjalankan ku anfusakum wa alaikum naro. Jadi itu menjadi acuan sehingga kita itu bisa kita mau muhasabah, harus mau belajar, mau muhasabah terus menerus, sehingga mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala terus jika sifat anak itu yang membantah, yang apa namanya itu, menolak kalau diberi masukan itu dari kita, ya kita mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kemudian didoakan, walaupun anak udah gede, didoakan, ya Allah jika anak saya sering membantah dengan diriku, di mana dulu diriku juga sering membantah, menolak nasihat masukan ayahku, aku mohon ampuni dosa anakku ya Allah, ampuni dosa diriku ya Allah, astagfirullahaladzim. Seperti itu lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Nah inilah yang harus kita ketahui, sehingga harus kita pelajari, sehingga bagaimana kita itu nanti bagi ibu-ibu muda atau bapak-bapak muda itu menjadi anak-anak kita itu mau stunting apa enggak, itu ya dari diri kita, bukan karena minum asam Jawa terus-terusan itu menjadi asam Jawa sampai asam folat terus nanti anaknya enggak stunting. Enggak. Jadi intinya adalah jangan takut terhadap kekurangan asam folat selama kita itu selalu nurut nasihat orang tua kita, insya Allah bayi aman, insya Allah. Lawang anak yang ininya apa di kandungan itu terbelit tali pusat atau ya tali pusar atau apa itu namanya itu ari-ari ya kok ari-ari apa namanya tali itu pusat, tali pusat ya. Itu hanya cuma bilang itu kan sama orang tuanya, itu kalau sama kamu dinasihatin sama orang tuamu itu
nggak ketemu solusi malah ngambek. Itu kalau talinya satu bisa kamu, kalau dua kamu dan suamimu, gitu aja. Kalau dia sudah minta maaf sama orang tuanya, lepas kok ini. Nah, kenapa? Lah saya sering kok ngenangani yang seperti itu. Kok bisa lepas Ustaz? Nah, itu Allah aja. Saya hanya ngasih nasihat aja. Udah minta maaf sama orang tua. Kalau dulu kamu kalau ada persoalan dengan orang tua ngambek aja pokoknya. Habis itu nggak ngajak ngomong. Nah itu bener nggak? Bener Ustaz. Nah kan selesai. Udah minta maaf. Nanti lepas sendiri. Insya Allah atas izin Allah. Itu gimana caranya? Sungsang sama. Bayi saya sungsang ini sudah 8 bulan, sebentar lagi masuk 9 bulan, gimana pelahiran saya maunya normal Ustaz. Sungsang, bayi ini tidak mau keluar. Jalan keluarnya adalah sesar. Enggak, jalan keluarnya adalah kamu terbiasa kalau ada persoalan tidak mencari jalan keluarnya, tapi kamu ruwet di titik selalu selalu masalah itu sepertinya rumit. Jadi kalau diajak ngomong itu selalu merumitkan masalah. Itu kepada siapa Pak Ustadz? Ya ibu ya boleh, ayahnya ya sama. Kalau rumit itu sungsang biasanya kalau bahasa. Kepada orang tuanya gitu Pak Ustadz ya? Ya bisa sama orang tuanya. Intinya kalau mamanya diberi ada masalah itu tidak mencari ini solusinya gimana. Enggak. Nanti kalau begini malah begini loh nanti. Nah, masalahnya diimprovisasi. Masalah itu diimprovisasi jadi nggak ada jalan keluar. Ya itu melintang itu bahayanya. Insya Allah yang saya tunggu. Kemudian kamu begitu nggak? Dia nget-nget kalau ada persoalan nih. Ya betul, saya sepertinya itu. Ya ngapain kamu begitu? Cari aja solusinya. Jangan mikir suudzon yang aneh-aneh. Sehingga oh gitu, emang ada hubungan. Udah, kamu khususnya minta maaf sama suami atau minta maaf sama orang tua. Udah, itu kuncinya itu aja. Jika kalau kamu ada masalah tidak mencari jalan keluarnya malah merumitkan masalah itu. Ngerti? Insya Allah ngerti. Habis itu dia minta maaf, balik kok. Grek. Besoknya di USG mau kelahiran normal. Apalagi? Saya juga nggak punya tangan untuk gerakin bayi yang begini, nggak usah. Ya insya Allah seperti itu. Jadi stunting itu kekurangan gizi. Kalau mempunyai telah lahir kekurangan gizi atau di dalam kekurangan gizi, biasanya seorang tuanya khususnya persentase yang agak besar ini di ibunya. Itu kalau diberi masukan oleh orang tuanya itu nolak, membantah. Biasanya nanti anaknya hobinya mutah we, panas, seperti itu. Nah itu ciri aja. Jadi nanti kasih makanannya nggak bisa masuk. Akhirnya kan disuntik. Oh ini anak ini kekurangan gizi. Karena kalau di dokter kan pasti nggak mau melihat kamu suka nonton YouTube-nya Ustaz Daniel, nggak mungkin. Masuk rumah sakit ya dokter langsung ini kekurangan gizi. Umurnya berapa? Ini kekurangan gizi. Udah suntik ini itu kasih gizi. Ya boleh lah. Tapi nanti ya itu akan mengulang lagi seperti itu. Karena orang tuanya belum paham kalau anak yang kekurangan gizi itu sebenarnya diawali dari selalu menolak masukan orang tua. Loh kenapa yang menolak masukan orang tua itu jadi kekurangan gizi? Gini loh sebenarnya. Makanan itu sebenarnya adalah menjadi gizi atau menjadi makanan di tubuhnya si bayi. Makanan ya, atau makanan dari ibunya atau sudah minum susu atau apapun itu sebenarnya bisa menjadi makanan tubuhnya si bayi. Nah, apa hubungannya dengan menolak nasihat? Nasihat itu sebenarnya makanan hati. Nasihat itu makanan hati. Ya. Jadi nasihat itu adalah obat hati, makanan hati. Sehingga kalau nasihat itu dipraktekkan dari orang tua itu akan menjadi amal soleh. Sama makanan kalau sudah masuk ke lambung itu akan dihancurkan oleh lambung, kemudian diserap oleh usus, sehingga itu akan menjadi gizi bagi tubuh istilahnya. Nah, kalau orang tuanya sering menolak nasihat, nah nanti si anak bayi itu juga menolak makanan, sama aja sebenarnya. Analoginya begitu Pak? Iya, analoginya seperti itu. Ustaz,
menerima nasihat orang tua dan orang tua menasihati anaknya tentunya akan mudah diterima jika menasehatinya dengan cara baik, dengan cara menyentuh hati. Setuju, saya setuju. Namun anak terkadang tidak mau menerima karena orang tua menasehati sambil marah-marah, mencaci. Itu gimana menghadapinya? Ini saya tahu ini. Ini persoalannya Haji J sendiri nih kayaknya. Ini pura-pura. Enggak, ini mewakili. Ya. Jadi ceritanya saya tahu. Ini mewakili Ustadz. Saya mewakili teman-teman. Ya, nah itu tadi loh Ji, repotnya. Si orang tua ini merasa benar. Yang harus dievaluasi ini merasa benar. Kalau memang itu salah, jewer sih telinganya. Telinga siapa, Ustaz? Orang tua Telinganya yang marah-marah dulu gitu loh sih, gitu. Bukan anaknya dulu nih, kan kamu tuh ngasih nasihat bu yang baik gitu loh. Anakmu itu nggak budak gitu loh, ngomong yang baik. Kok anak kita itu telinganya yang bukan centelan panci kan gitu. Jadi ngomonglah yang lembut, yang baik. Nah kalau kamu nggak bisa ngomong lembut ya kamu harus belajar dulu. Sehingga dia nanti akan belajar baik, sehingga nanti dia akan ngomong kepada anak-anaknya itu dengan baik. Sebenarnya hidayah itu tetap harus kita kerjakan. Seorang yang tahu tentang agama tapi dia tidak mengerjakan hanya sebatas tahu, tapi dia tidak akan mendapatkan amal soleh. Dia hanya tahu bahwa kalau membaca Quran dia hanya mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dikerjakan itu menjadi beban dia sendiri nantinya di akhirat. Yang dia ketahui tapi tidak dikerjakan. Hanya ngomong ke orang lain, malah nyuruh ke orang lain. Nah, kan gitu. Nah, akhirnya dia masuk pada kabura mantan indallah yang takulu malah tafa'alu. Nah, itu kemurkaan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Masuk neraka. Kalau dia masuk neraka, siapa yang tidak ngingetin umpamanya? Ini yang umpama Haji. Umpamanya Haji Eli ini yang begitu. Haji nggak ngingetin, ya sama nanti. Makanya jewer sebelum masuk neraka. Jewer telinganya, ya. Jewer telinganya agar nurut gitu loh, agar baik. Sehingga nanti akan menjadi keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah kan begitu ya. Sehingga Haji J nggak usah mewakili teman-teman, tapi mewakili untuk diri sendiri. Insya Allah harus belajar. Semua orang tua kalau sudah melalui YouTube kita harus belajar menjadi orang yang baik, karena yang kita cita-citakan adalah bertemu nantinya keluarga kita di surga. Itu kunci. Amin. Jadi tidak bisa hanya cuma sombong-sombongan masalah agama, sombong-sombongan masalah agama, sombong-sombongan masalah sanad, sombong-sombongan masalah nasab. Enggak usah udah. Karena yang dinilai oleh Allah Ta'ala ketakwaannya. Nah, makanya kalau nanti ibu bapaknya takwa kepada Allah Ta'ala, nurut, anaknya insya Allah tidak stunting. Cara belajar tidak stunting tidak hanya diminumin asam folat tetapi berusaha untuk menerima masukan orang lain, khususnya orang tua kita. Insya Allah anak-anak kita itu aman, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz, Masya Allah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi telah dijelaskan dengan jelas oleh guru kita Pak Ustadz Danu bagaimana seseorang itu agar tidak terkena stunting dan yang semacam itu. Sebagai seorang muslim, ayo kita kembali kepada Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, karena memang itulah tuntunan dari ajaran agama kita. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi dan kami yang ada di sini, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Tung pamit diri. Sampai jumpa di video kami yang lain. Apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.